Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang prekursor, kemudian daftar atau golongan narkotika, psikotropika, ada juga obat-obat tertentu yang disalahgunakan, dan sebelumnya kita belajar tentang daftar obat esensial nasional, ada lagi yang namanya DOWA atau daftar obat wajib apotek. Itu adalah daftar obat-obat keras yang diberikan atau dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep kepada pasien. Saya akan bagikan dulu materinya. Ya. Daftar obat wajib apotek ini diambil dari 3 peraturan. Ya, peraturan yang ada di Indonesia. Pertama, peraturan dari Kepmenkes nomor 347 di tahun 1990 atau 1990 untuk daftar obat wajib apotek nomor 1. Nomor 2-nya Kepmenkes nomor 924 di tahun 93 dan Kemenkes nomor ketiga atau nomor 3 di Kepmenkes nomor 1176. Ya, outline-nya yang akan kita pelajari atau yang akan kita bahas di sini, pendahuluan, pengertiannya itu apa, dikelompokkannya bagaimana, dan kriteria seorang farmasis dapat menyerahkan obat wajib apotek kepada pasien. Pendahuluannya, dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri, agar pasien tersebut dapat mengatasi masalah kesehatan yang ringan, ya, yang ringan, terapinya ringan, dirasa perlu adanya atau ditunjang dengan sarana yang dapat meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman, dan nasional. Itu kenapa alasannya ada daftar obat wajib apotek. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengobati dirinya sendiri, seperti itu ya. Tapi mengobati yang bagaimana, Bu? Mengobatinya harus yang tepat, harus yang aman, dan juga yang rasional. Jangan sampai nggak masuk ke rasionya kita atau ke rasionya pasien. Kemudian biasanya itu pengobatan sendirinya itu harus melalui bimbingan. Bimbingan dari siapa? Dari apoteker dengan atau berupa informasi yang tepat sehingga menjamin penggunaan secara tepat dari obat yang diberikan tersebut. Jadi selain untuk membuat agar pasien bisa mengobati dirinya sendiri, tidak semata-mata atas kepentingan komersialnya apotek nih, oh biar apoteknya laku gitu kan, nggak usah aja ke dokter, cukuplah ke apotek sudah dapat obat gitu kan. Tapi obat-obat tersebut juga harus diberikan informasi yang tepat. Itu oleh siapa? Oleh apoteker. Kalau untuk TTK memberikan informasi bisa atas arahan dan bimbingan juga dari apoteker penanggung jawab. Nah, oleh karena itu peran apoteker di apotek, di klinik pratama, di puskesmas itu sangat penting dalam pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi serta pelayanan obat kepada masyarakat. Sehingga perlu adanya peningkatan dalam rangka swamedikasi istilahnya, pengobatan diri sendiri, swamedikasi. Medikasi berarti pengobatan, swa adalah biasanya dapat diartikan pribadi atau sendiri. Ini pendahuluan dari kenapa adanya daftar obat wajib apotek. Pengertiannya, DOA adalah beberapa obat keras yang dapat diserahkan atau diberikan kepada pasien tanpa resep dokter, tapi harus diserahkan oleh apoteker. Kalau TTK ingin menyerahkan, harus atas izin atau arahan atau telah dibimbing oleh apotekernya. Ya, pemilihan dan penggunaan juga harus atas bimbingan apoteker. Jadi tidak semata-mata pasien datang, oh saya harus menjual obat nih,
kasih aja apa yang ada, kasih aja apa yang mahal. Tidak, tapi harus sesuai dengan penggunaannya, manfaatnya bagaimana, efek sampingnya bagaimana. Dilihat dari berbagai macam jenis aspek. Saat ini telah ada 3 daftar obat yang diperbolehkan diserahkan tanpa resep dokter. Pengelompokannya ya ada DOA 1, DOA 2, DOA 3. Terus ketika nanti apoteker di apotek melayani pasien yang memerlukan obat, apoteker wajib memenuhi ketentuan dan batasan tiap jenis obat per pasien. Karena belum tentu paracetamol ini dapat cocok juga digunakan oleh pasien dengan status yang seperti ini atau status medis yang seperti ini. Nah, itu perlu adanya ketentuan dan batasan oleh apoteker. Makanya tadi harus ada bimbingan apoteker apabila nanti mahasiswa sebagai seorang TTK ini memberikan obat DOA, daftar obat wajib apotek, bisa atas dasar telah dibimbing oleh apotekernya, seperti itu. Kemudian apoteker wajib membuat catatan pasien serta obat yang telah diserahkan. Supaya nanti next, lain kali pasiennya datang, mungkin dia komplain, kita bisa jelaskan menurut obat yang kita telah berikan kepada pasien tersebut, karena tanpa resep dokter, karena itu obat keras. Serta apoteker memberikan informasi meliputi dosis dan aturan pakainya, kontraindikasinya nanti bagaimana, efek sampingnya, dan lain-lain yang diperlukan oleh pasien. Supaya pasien ke depannya ketika nanti sakitnya mungkin dengan gejala-gejala yang sama, ke apotek sudah tahu mau beli obat apa tanpa perlu konsul lagi apabila penyakitnya tidak begitu parah ke tenaga medis, seperti itu. Terus kriterianya apa Bu? Kriteria DOA menurut Permenkes nomor 919 di tahun 93 ini tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil. Jadi diusahakan kalau ada wanita hamil, kalian juga jangan arahkan untuk membeli obat wajib apotek. Terus tidak boleh juga untuk anak usia di bawah 2 tahun atau bayi. Bayi itu usianya 0 sampai 2 tahun dikatakan bayi. Dan orang tua di atas 65 tahun, ya, atau usia lansia. Kemudian yang kedua kriterianya, pengobatan sendiri ini tidak dimaksudkan supaya tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit. Jangan sampai sudah mengobati sendiri, datang sendiri tanpa ada informasi, kedepannya ada risiko yang jauh lebih parah atau efek samping lebih parah, nanti yang disalahkan adalah farmasisnya. Jadi ini harus tepat dilihat dan tepat sasaran. Kemudian kriteria yang ketiga, penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Takutnya nanti pasiennya pusing, sampai di apotek sudah dijelaskan beberapa kali, mengerti dan paham. Sampai di rumah bingung. Nah, kalau seandainya seperti itu juga, kalian harus melihat lagi. Sekiranya pasiennya tidak bisa diberikan obat wajib apotek yang dia tidak bisa akan mengerti dalam penggunaannya, perlu kalian sampaikan, silakan Bapak Ibu berkonsultasi dulu dengan dokter. Begitu ya, dan juga lihat ketika yang datang anak-anak ditanya obatnya buat siapa. Kalau anak tersebut ingin membeli misalkan amoksisilin, yang beli anak-anak, ditanya lagi. Ya, harus secara lengkap. Jangan sampai nanti disalahgunakan penyampaian dari kita ke anak-anak juga searah, nanti sampai di rumah anak-anak juga bingung. Tadi petugasnya nyampainya apa ya? Bingung, begitu ya. Kemudian penggunaannya diperlukan dalam rangka untuk penyakit-penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia. Gitu. Yang terakhir kriterianya adalah obat wajib apotek wajib memiliki rasio kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk swamedikasi. Karena dia akan diobati sendiri, maka dia harus memiliki rasio kemanfaatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan rasio resikonya, seperti itu. Ini kriteria dari pemberian daftar obat wajib apotek. Ya, ini beberapa contoh. Jadi kenapa dikatakan daftar obat wajib apotek nomor 1 itu artinya adalah yang pertama kali ditetapkan. Nomor 2 berarti yang kedua kali, dan yang ketiga adalah yang ketiga kali. Contohnya untuk obat kontrasepsi ketika ada seorang wanita datang ke apotek,
Ini untuk 1 kali minum, 1 kali siklus bisa menggunakan linestrenol. Nanti apotekernya atau TTK yang akan membantu dalam penyampaian manfaat dari linesterol harus disampaikan kalau ini hanya untuk 1 siklus, nggak boleh untuk beberapa kali siklus. Nah, terus ada juga contoh obat saluran cerna, antasida dan untuk sedatif dan spasmodik untuk lambung dapat diberikan 20 tablet saja. Untuk mulut dan tenggorokan, misalkan salbutamol, dapat diberikan juga untuk 20 tablet dalam setiap penggunaan. Untuk daftar obat wajib apotek nomor 2, misalkan bacitracin krim 1, clindamycin krimnya juga 1, flumetason juga dapat diberikan 1 dan lain sebagainya. Ini tidak harus salep-salepan ya, tidak, ini hanya beberapa contoh saja. Kemudian ada juga daftar obat wajib apotek nomor 3, ada ranitidin, ada asam fusidat, isinya ada juga allopurinol untuk asam urat. Ini beberapa contoh dari daftar obat wajib apotek. Ya, itu saja materi tentang daftar obat wajib apotek karena memang simple. Kalau untuk kalian nanti melihat lebih banyak lagi obat-obat mana saja yang masuk ke dalam daftar obat wajib apotek, dapat kalian cari dan download sendiri materi daftar obatnya di internet. Terima kasih, tetap jaga kesehatan.